I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Nurul Aziz dari Studi Teknik Elektro dari STT Fathilah Cilegon. Baik, saya di sini ingin menjelaskan besaran pokok dan dimensi tugas 1 fisika. Yang pertama, besaran vektor dan contohnya. Baik, besaran vektor fisika. Dalam fisika, besaran vektor memiliki arti sebagai suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Di dalam hal ini, nilai dan arah menjadi suatu informasi yang saling melengkapi. Contoh dari besaran vektor adalah momentum, perpindahan, gaya, percepatan, medan listrik, dan lain sebagainya. Kamu dapat menyatakan dari besaran vektor dengan vektor yang harus diikuti arahnya. Contohnya adalah mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam menuju ke timur. Contoh lainnya seperti mobil berpindah sejauh 400 meter ke arah kiri. Anda menarik mobil-mobilan dengan gaya 2N ke timur dan lain sebagainya. Adapun contoh dari cara penulisan besaran vektor adalah kecepatan memiliki simbol huruf V, gaya memiliki simbol huruf F, momentum memiliki simbol huruf P. Itu hanyalah salah satu unsur yang paling sering muncul dalam besaran vektor. Berikutnya, besaran skalar dan contohnya. Besaran skalar fisika selain vektor, terdapat jenis besaran lainnya. Yang ada dalam fisika adalah skalar. Jenis besaran ini memiliki definisi cukup berbeda dari sebelumnya. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar sendiri merupakan suatu besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja, tetapi tidak memiliki arah. Jadi, untuk menyatakan besaran skalar cukup menggunakan nilai atau angka saja karena tidak ada arah di dalamnya. Hal ini sangat berbeda dengan vektor. Itulah kenapa besaran vektor dan skalar sangat berbeda. Beberapa contoh dari besaran skalar adalah semua besaran pokok seperti massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selain itu juga ada juga contoh besaran skalar lain seperti luas dan volume, massa, jarak dan kelajuan, daya, energi, usaha, dan masih banyak lagi. Seperti pada vektor, ada beberapa cara untuk menyatakan besaran skalar, yaitu panjang dengan satuan cm, massa dengan satuan kilogram, luas dengan satuan hektar, jarak dengan satuan kilometer, kelajuan dengan satuan per second, massa jenis dengan satuan kilometer per kubik, daya listrik dengan satuan watt. Baik, selanjutnya besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para fisikawan zaman dulu. Besaran ini sifatnya bebas, jadi tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Besaran pokok juga menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Nah, ini contohnya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul zat. Dan di situ ada simbol besarannya untuk panjang L, untuk massa M, untuk waktu T, untuk suhu T, untuk kuat arus listrik I, intensitas cahaya L, jumlah molekul zat N, dan nama satuannya panjang meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah molekul zat mol. Simbol satuannya M, massa Kg, waktu S, suhu K, kuat arus A, intensitas cahaya CD, jumlah molekul zat mol, dimensinya ada L, ada M, ada T, ada O, I, J, N. Nah, di situ sudah mencakup semuanya, ada nama besarannya, simbol besaran, nama satuan, simbol satuan, dan dimensi. Selanjutnya, di sini ada macam-macam besaran pokok dan satuannya dan definisi segalanya. Yang pertama panjang. Panjang yaitu besaran ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda sesuai dengan sistem satuan internasional. Satuan panjang adalah meter dengan dimensi L. Beberapa peralatan yang digunakan untuk mengukur panjang diantaranya penggaris, pita pengukur, jangka sorong, dan lain sebagainya. Yang kedua, massa. Massa merupakan jumlah materi yang terdapat dalam suatu benda. Satuan yang digunakan untuk mengukur massa adalah kilogram dan dimensinya M. Alat yang digunakan untuk mengukur massa meliputi neraca lengan, neraca kimia, neraca elektronik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, waktu. Waktu merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur
lamanya suatu peristiwa atau kejadian. Satuan standar internasional waktu adalah detik atau second per S dengan dimensi T. Jenis alat yang bisa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch dan jam. Yang keempat, kuat arus listrik. Besaran yang satu ini dipakai untuk mengukur arus listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kuat arus listrik memiliki satuan internasional ampere dan dimensi I. Mengukur kuat arus listrik bisa dilakukan dengan menggunakan amperemeter. Selanjutnya, suhu merupakan besaran untuk mengukur panas suatu benda. Satuan internasional suhu adalah Kelvin. Umumnya suhu diukur dengan menggunakan termometer. Yang ke-6, intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan besaran yang dimanfaatkan untuk mengukur apakah cahaya mengenai permukaan suatu benda atau tidak. Satuan internasional ini cahaya ialah kandela atau CD simbolnya dengan dimensinya J. Untuk mengukur intensitas cahaya bisa dilakukan dengan menggunakan alat voltmeter atau lightmeter. Berikutnya jumlah zat. Jumlah zat besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Besaran yang satu ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang ada dalam suatu benda. Besaran ini mempunyai satuan ukur mol dengan dimensi N. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan ialah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Pada dasarnya besaran turunan ini hampir sama dengan jumlah besaran dengan pokok yang dimana kedua besaran tersebut sama-sama berfungsi untuk menghitung suatu yang dinyatakan dalam satuan internasional atau SI. Nah, di sini ada besaran turunan, ada satuan internasionalnya dan dimensinya. Ada luas, ada volume, percepatan, gaya, usaha, tekanan, massa jenis dan daya. Dan di sini sudah terbuktikan dari satuan internasional tersebut. Selanjutnya di sini ada macam-macam besaran turunan dan contohnya, dan semua definisi di sini sudah tercakup semuanya. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan adalah salah satu jenis ukuran yang didapatkan dengan cara membagi jarak tempuh dengan waktu yang digunakan. Satuan kecepatan dapat diukur dengan meter per detik. Rumus yang digunakan untuk menghitung kecepatan adalah V sama dengan S per T. Itu rumusnya. Yang kedua, percepatan. Percepatan adalah salah satu contoh ukuran yang didapatkan dari menghitung perbedaan kecepatan dan waktu yang ditempuh. Satuan untuk percepatan ini ditulis dengan huruf A. Rumus untuk menghitung percepatan adalah A sama dengan delta V atau delta T. Yang ketiga, gaya. Contoh salah satu besaran turunan adalah gaya. Gaya adalah hasil perkalian antara massa dan percepatan, dan satuan gaya dikenal sebagai Newton dengan satuan kilometer meter per second. Untuk menghitung gaya, rumus yang digunakan adalah F sama dengan M titik A kali A. Yang keempat, luas. Luas merupakan hasil perhitungan dari besaran dasar panjang. Satuan yang digunakan untuk luas adalah meter persegi. Rumus untuk menghitung luas adalah mengalikan panjang dengan lebar, P kali L. Yang kelima, daya. Daya, satuan yang digunakan untuk daya adalah watt. Watt atau daya diperoleh dari satuan turunan usaha dan turunan pokok. Rumusnya berupa P sama dengan W kali T. Selanjutnya ada volume. Volume adalah contoh besaran turunan yang sering kita temui dalam pelajaran matematika untuk menghitung bangun 3 dimensi. Volume berasal dari besaran dasar panjang sehingga rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Satuan turunan volume adalah meter per kubik. Selanjutnya massa jenis. Salah satu contoh besaran turunan lainnya adalah massa jenis. Massa jenis berasal dari besaran pokok massa dan merupakan turunan dari besaran pokok panjang meter per kubik. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk massa jenis adalah kilogram meter per kubik, atau yang juga dikenal dengan istilah RHO. Rumus yang digunakan untuk menghitung massa jenis adalah P sama dengan V. Yang ketujuh adalah tekanan. Tekanan merupakan suatu besaran yang dapat diperoleh dengan membagi gaya oleh luas. Rumus untuk menghitung tekanan adalah P sama dengan F kali A. Satuan turunan adalah N meter M2. Yang terakhir, usaha. Usaha adalah suatu tipe besaran turunan yang memiliki satuan turunan Joule. Satuan turunan ini diperoleh dengan mengalikan gaya dengan jarak, sehingga rumus untuk menghitungnya adalah W sama dengan F titik S kali S. Selanjutnya, nah di situ kan ada menyusun simbol dimensi besaran. Nah di sini kan masing-masing mempunyai dimensinya. Dimensi besaran berfungsi untuk membantu kita untuk mengetahui apakah dalam persamaan tersebut merupakan hal sejenis atau tidak, sehingga akan diketahui kebenaran persamaannya.
Dimensi besaran menunjukkan cara kerja besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi besaran dinyatakan dengan huruf-huruf tertentu atau huruf kapital dan diberi tanda kurung persegi. Dimensi didapat dari satuan yang telah dikonversikan ke dalam satuan besaran-besaran pokok. Untuk menentukan dimensi besaran, kita perlu terlebih dahulu mengetahui dimensi besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan menghitung lambang huruf kapital dan biasanya diberi tanda kurung persegi. Dimensi besaran turunan didapatkan dari menurunkan atau menjabarkan dari dimensi besaran pokok. Baik, mungkin itu penjelasan saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini pun saya ada pantun ya, mencuci baju supaya bersih. Setelah itu lalu dikeringkan. Hanya ucapan terima kasih yang bisa aku katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know